Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Hihui. Pada video kami kali ini akan menjelaskan mengenai preliminary design aplikasi kami, yaitu Cloud. Nah, ini tim kami terdiri dari 4 orang, ada Felicia Gillian, saya sendiri, Arthur Edgar Rinanto, lalu ada Putri Nadia, dan Kevin Rizky Muhammad. Pada video kami kali ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama menjelaskan konseptual model, yaitu penjelasan model konsep yang ada pada aplikasi Among Crowd, dan penjelasan lengkap requirements yang telah dibuat pada milestone sebelumnya, beserta prototype desain untuk masing-masing requirements. Yang pertama ada konseptual model. Konsep yang pertama yaitu konsep login dan sign up, yaitu menggunakan dan menjelajahi fitur yang ada di dalam aplikasi itu. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, maka pengguna dapat melakukan sign up. Konsep yang selanjutnya adalah konsep pencarian tempat umum, yaitu pengguna dapat melakukan pencarian dengan 3 cara, yaitu dengan melakukan pengetikan langsung nama tempat, lalu pencarian lokasi dengan menggunakan map atau peta, dan pencarian dengan menggunakan voice command. Yang ketiga adalah konsep prediksi keramaian, yaitu melakukan prediksi keramaian pengunjung di suatu tempat umum pada waktu yang akan datang. Konsep yang keempat adalah konsep report atau melakukan pelaporan. Jadi pengguna dapat melakukan laporan terhadap suatu tempat umum serta dapat melihat daftar report yang ada pada mengenai tempat umum tersebut. Lalu yang terakhir adalah konsep pendeteksi keramaian. Nah, pada konsep ini pengguna dapat melihat warna kepadatan di suatu tempat, estimasi banyaknya pengunjung, protokol kesehatan, dan rekomendasi hal-hal yang akan diberikan oleh sistem mengenai hal apa saja yang sebaiknya dipersiapkan sebelum mengunjungi tempat tersebut. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari tiap requirement beserta desain dan ide desainnya. Yang pertama itu adalah login dan sign up. Nah, untuk penjelasan requirement-nya itu secara singkat, fitur ini mewajibkan pengguna mempunyai akun pribadi sebelum menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kami. Lalu usability goal yang ingin dicapai adalah efficient to use, dan user experience goal-nya adalah engaging. Nah, kemudian untuk ide desainnya sendiri, itu terdapat kolom pengisian sederhana agar tidak membingungkan bagi pengguna dan bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Untuk mencapai si efisien to use-nya. Lalu untuk pekerjaan dapat diselesaikan hanya dengan satu halaman saja. Lalu pengguna mudah berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, yaitu dari login ke sign up ataupun sebaliknya. Nah, untuk deskripsi desain yang saya buat ini terdapat hanya ada dua field untuk fitur login pada halaman login. Ini sesuai dengan efisien to use. Lalu untuk login dan sign up itu bisa dilakukan dengan melalui akun Google atau Facebook yang sudah dimiliki pengguna sebelumnya untuk mencapai efisien to use. Lalu terdapat profil picture yang dapat diganti pada sign up dari avatar menjadi foto pengguna untuk meningkatkan engaging dari aplikasi terhadap pengguna. Kemudian selanjutnya ini setelah login itu pengguna disambut oleh aplikasi, itu ide desain awalnya. Lalu deskripsi desain yang saya buat adalah pada pojok kiri atas itu terdapat sapaan untuk pengguna di halaman utama. Jadi setelah login, pengguna akan masuk ke halaman utama dan langsung disapa oleh aplikasinya. Ini untuk meningkatkan engaging aplikasi terhadap penggunanya. Kemudian terdapat menu akun di mana pengguna dapat melakukan edit profile dan logout. Selanjutnya ini fitur pencarian bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menuliskan nama tempat umum, memilih lokasi pada peta atau map, lalu menggunakan voice command. Untuk usability goal yang dicapai di sini adalah have good utility, dan user experience goal-nya adalah enjoyable. Untuk ide desainnya sendiri, ini menampilkan ikon yang menarik dan sederhana yang dapat merepresentasikan si pilihan voice command dan juga map. Lalu kemudian pencarian dilakukan dengan menekan enter pada keyboard.
Hal ini dikarenakan Enter pada keyboard memiliki permukaan yang lebih luas dan dibandingkan ikon yang ada pada halaman. Lalu untuk hasil pencariannya ditampilkan dalam beberapa kontainer yang berisi informasi tentang tempat umum tersebut. Untuk deskripsi desainnya sendiri, ini pada halaman utama halaman utama akan muncul setelah login. Lalu kemudian terdapat icon voice command dan map di sini yang merepresentasikan menu dari search itu sendiri. Lalu hasil pencariannya di sini berupa kontainer, di mana satu kontainer itu berisi foto dari tempat umum, lalu ada nama, alamat, dan deskripsi, serta ada estimasi jumlah pengunjung. Nah, untuk selanjutnya ini ada untuk pilihan map. Saat user menekan icon map, nanti dia akan muncul sebuah peta penuh yang memudahkan pengguna untuk memilih lokasi. Untuk deskripsi desainnya sendiri, ini nanti terdapat pin yang akan menunjuk ke bagian peta, dan kemudian alamat dari lokasi yang ditunjuk dari pin tersebut akan muncul di bagian bawah dari halaman ini. Nah, jika misalnya user berubah pikiran, dia dapat kembali ke halaman utama dengan memencet back yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya ada fitur pendeteksi keramaian. Penjelasan singkatnya, fitur ini mampu menampilkan warna kepadatan pengunjung, estimasi jumlah pengunjung, ada protokol kesehatan, dan rekomendasi hal-hal yang perlu dipersiapkan. Untuk menentukan jumlah pengunjung, fitur ini menggunakan layanan yang ditawarkan Google untuk mendapatkan data perangkat yang aktif pada lokasi tersebut. Dan warna-warnanya tersebut akan dihitung atau kalkulasikan oleh sistem dan pengguna nanti akan mengetahui jumlah pengunjung yang aktif di sistem tersebut. Lalu usability goal-nya yang diharapkan adalah effective to use, yaitu fitur ini mampu berjalan dengan baik dan merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Dan user experience goal-nya adalah helpful, karena diharapkan jika pengguna menggunakan fitur ini, pengguna akan merasa terbantu. Selanjutnya, di sebelah kanan itu kan ada contoh low fidelity atau prototipe-nya. Nah, ide desainnya adalah setelah pengguna melakukan fitur mengetik pencarian pada kolom home, lalu jika pengguna mengklik suatu tempat, misalkan contohnya adalah Grand Indonesia, maka pengguna akan masuk ke sebuah halaman pendeteksi keramaian ini. Isinya ada sebuah map dari tempat tersebut, lalu ada nama tempat dan alamat lengkap tersebut. Lalu di bawahnya akan dijelaskan kira-kira jumlah pengunjung yang ada saat ini dan protokol kesehatan apa yang diterapkan pada tempat tersebut, serta rekomendasi hal-hal apa saja yang akan direkomendasikan oleh sistem sebelum Anda mengunjungi tempat tersebut. Contohnya pada aplikasi ini Anda diwajibkan atau Anda direkomendasikan untuk membawa desinfektan serta masker. Lalu setelah itu pengguna juga bisa kembali pada tombol kiri atas untuk kembali ke search result ke halaman sebelumnya, atau pengguna dapat langsung mengetik nama tempat tujuan pada kolom search bar di atas. Atau jika ingin melakukan fitur report dan prediksi keramaian, pada bagian paling bawah atau navigation paling bawah itu pengguna dapat langsung tertuju ke halaman tersebut. Fitur selanjutnya adalah fitur report. Fitur ini tuh secara singkat mempunyai requirement dapat melihat daftar report dan ada dan menambahkan report baru untuk suatu tempat umum. Kemudian fitur ini tuh pengguna dapat mengedit report. Kemudian selain itu pengguna juga dapat menambahkan foto bukti, walaupun foto bukti ini merupakan hal yang optional. Nah, desain dari fitur report ini adalah dia tuh pada saat pengguna membuka fitur report, dia akan menampilkan peta dan nama tempat, kemudian memberikan kolom komentar untuk pengguna untuk mereport tempat kejadian pelanggaran. Terdapat kode merah untuk melengkap kejadian pelanggaran. Terdapat pula tombol daftar riwayat report untuk menampilkan history report, dan history report ini akan menampilkan tanggal report, waktu report, serta teks atau gambar atau hanya teks saja. Nah,
fitur report ini mempunyai usability goal yaitu efficient to use, dan user experience goal-nya itu helpful. Fitur report. Nah, ini kan salah satu layout. Pertama dia tuh layoutnya seperti ini kan. Jadi ketika dia tuh masuk ke dalam fitur report, dia tuh akan menampilkan peta di mana sebelumnya tuh halaman sebelumnya adalah pendeteksi keramaian. Nah, kemudian di bawah dari peta tersebut merupakan nama tempat yang akan di-report. Nah, terdapat tombol panah kiri pada bagian atasnya itu akan mengembalikan halaman fitur report ke halaman home. Nah, kemudian di sebelah kanan terdapat tombol daftar riwayat report. Nah, di situ tuh akan membawa pengguna ke halaman history report tempat tersebut. Nah, terus kayak di bawah nama tempat untuk menuliskan report, contohnya adalah Grade Indonesia, di bawahnya ada write your report here, itu pengguna dapat mengambil foto dengan menekan logo kamera. Nah, tombol dan report dapat ditekan ketika kolom komentar sudah diisi. Dengan atau tanpa gambar, pengguna dapat menekan tombol report. Nah, terus kayak di bawah kolom report, terdapat 3 pilihan tombol menu. Pertama itu prediksi keramaian, dan yang terakhir adalah report. Nah, kalau misalnya kita menekan prediksi keramaian, kita tuh akan masuk ke halaman prediksi keramaian. Kalau misalnya kita akan menekan prediksi keramaian, kita akan masuk ke halaman prediksi keramaian. Dan kalau misalnya kita menekan tombol report, yang tombol halaman report ya maksudnya, dia tuh akan merefresh halaman report tersebut. Nah, kemudian tadi kan setelah dia memencet tombol daftar riwayat report, maka akan masuk ke halaman ini. Nah, halaman ini tuh akan menampilkan daftar riwayat report, dan daftar riwayat report ini dapat di-scroll down untuk melihat report-report sebelumnya. Nah, pada halaman report ini cuman berisi dengan history riwayat report. Yang isi tuh cuman kayak tanggal, waktu, terus kayak deskripsi reportnya apa, sama bisa ada gambar, bisa ada enggak. Nah, sama seperti tadi terdapat ada tombol panah di panah kiri, cuman bedanya tombol di panah kiri ini ketika kita memencetnya, kita tuh akan kembali ke halaman report, bukan halaman home. Jadi ketika kita mencet tombol panah kiri di halaman report, kita akan kembali ke home, sementara ketika kita memencet tombol panah kiri pada daftar riwayat report, kita akan kembali ke halaman report. Berikutnya adalah fitur prediksi keramaian. Nah, sekarang kita lihat lagi requirement dari fitur ini sendiri. Jadi, dari fitur ini tuh, aplikasi itu akan menampilkan data statistik prediksi keramaian pada satu tempat umum tertentu. Nah, dijelasin juga requirement-nya yaitu dari si prediksi keramaian itu dapat diganti rentang waktunya dan juga bisa dipilih tampilannya. Usability goals dan user experience goals sudah dijelaskan di sini, yaitu memberikan utilitas tambahan dari aplikasi dan diharapkan dapat membantu pengguna karena memiliki utilitas tersebut. Next. Halo. Ya, ini ide desainnya. Jadi ide desain yang mewujudkan dari requirement tersebut, pertama terdapat peta dan nama dengan ukuran dan posisi sedemikian supaya diperjelas tempat umum mana yang sedang diprediksi keramaiannya. Lalu tampilan default atau tampilan awal ketika membuka fitur ini dibuat sedemikian supaya memudahkan pengguna dalam mencerna informasinya. Kemudian pemberian utilitas baik, yaitu pengguna dapat melihat tampilan data yang lebih detail, jadi kita bisa memilih jenis tampilannya, jadi itu memberikan utilitas tambahan. Dan yang terakhir adalah pemberian petunjuk dari setiap aksi yang dapat dilakukan pada fitur ini. Nah, ini yang di gambar itu tadi itu yang tampilan pertama, yaitu dalam bentuk bar chart, yaitu tampilan yang sederhana. Kemudian lanjut. Nah, ini deskripsi desainnya memperjelas yang tadi dan yang sekarang ditampilkan di sini. Yang pertama itu ukuran dan posisinya sedemikian tuh supaya jelas. Jadi kita main di bagian ukuran dan posisinya supaya jelas itu. Kemudian yang sebelumnya tadi pakai diagram batang tadi udah diperjelas itu karena kesederhanaannya jadi mudah dicerna. Itu tampilan awal ketika membuka fitur ini. Kemudian ada tampilan kedua, itu tampilan tabel. Ini dilihat di slide ini. Itu untuk utilitas tambahan tadi supaya ketika pengguna ini lihat data yang lebih detail. Kemudian ada pada slider, posisi, ukuran, dan warna dari berbagai tombol yang bisa dilakukan.
Oh, slidernya doang. Slidernya itu kan tadi bisa ganti dari tampilan rentang waktunya dari mingguan sama harian. Itu dibuat sedemikian supaya pengguna itu jelas itu gunanya untuk mengganti rentang waktunya. Jadi supaya tidak membingungkan. Dan yang terakhir ada garis-garis pada tab yang bisa dipilih seperti table dan bar chart, sama tadi sebelum di bar chart tuh bisa milih harinya juga, itu dimudahkan sebagai petunjuk supaya bahwa aksi dapat dilakukan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.